putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati, semuanya indah. Hai bunga-bunga cantik. Hai bunga-bungaku, kamu cantik sekali. Hai Kak Firna. Hai Kak Maya. Bagus banget bunganya. Iya, aku seneng banget deh bungaku tumbuhnya cantik-cantik ya. Cantik. Mau satu dong, mau satu. Oh boleh, Kak Maya. Oh, nggak bisa dipatahin ya? Yang ini aja gimana Kak Maya? Oke. Kita hai dulu dong sama yang. Oh iya, ya ampun, maaf ya yang sedikit Kak Firna lupa nyapa gara-gara lihat bunga terus. Iya, kita sapa ya. 1, 2, 3. Hai, Sissy Kids, happy Sunday. Senang ya ketemu lagi ya, Sissy Kids. Nah, kita mau mulai ibadah kita siapin hati kita mau berdoa bersama-sama, oke? Oke, yuk. Ya, mari Sissy Kids, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk beribadah. Tuhan tolong kami sehingga ketika kami beribadah kami bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Habis berdoa kira-kira apa ya? Aku ada ide. Gimana kalau kita memuji Tuhan bersama? Betul. Sedikit di rumah. Boleh. Aku ada lagu nih Kak. Lagunya kan karena aku lagi senang ya lihat bunga-bunga tumbuh. Kok aku cuma satu ya? Ya udah nih aku bagi. Cuma satu. Ya, Terima ya. kasih. Oke. Kita nyanyi lagu ini yang kayak Oh Sukacitaku. Oh, yang pom. Iya, oke. Bisa sedikit ikutin Kakak Firna sama Kakak Maya ya. Oke, let's go. Oh sukacitaku, pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Curah! Ayo semuanya nyanyi di rumah ya. Berdiri kalau gitu Iya, ya. berdiri. Berdiri. Makanya harus semangat ya. Berdiri. Yang ada di sini juga boleh kalau mau berdiri ya. Oh sukacitaku, pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh.
Nah, UCC Kids, apapun kondisi kita saat ini, hati kita harus punya hati yang gembira adalah obat. Apa itu ya UCC Kids? Sebentar, Coba kita lihat. Kak Budi nangis. UCC Kids, kita lihat yuk, ada apa sama Kak Budi ya? Prihatin. Sebel. Hidup kayak gini membosankan gara-gara corona. Nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa jalan-jalan. Hidup kayak di penjara, ih. Sebel banget sih. Nggak enak banget kayak gini. Nggak bisa kemana-mana. Coba hilangin dulu. Udah ya? Maya, kok kita jadi warna hitam? Iya, salah ya? Nah, hitam putih. Kak Budi kenapa? Aku bosen, Kak. Masa hidup kayak di penjara, nggak bisa kemana-mana. Kak Budi. Ada seorang yang di penjara tapi tetap suka cita. Enggak, Kak Budi aja yang sedih. Masa sih di penjara suka? Gimana sih? Cinta, bukan suka aja Kak Budi. Cinta Kak Budi. Mau denger nggak ceritanya orang yang suka cita walaupun di penjara? Mau. Ayo Kak Budi dengar yuk. Kak Firna mau denger? Mau. Kak Budi, UCC Kids mau denger? Dengar Yuk, ya, kita dengerin. disimak ya. Halo UCC Kids, hari ini Kak Maya mau cerita tentang Paulus dan Silas ya. Kisah ini diambil dari Filipi 4 ayat 4 sampai 9 ya. Kisah Paulus dan Silas ini sangat menarik. Kenapa? Karena begini nih ceritanya. Pada suatu hari Bapak Paulus dan Bapak Silas sedang dalam perjalanan menuju pelayanan mereka. Lalu ada seorang perempuan nih yang selalu mengikuti Bapak Paulus dan Bapak Silas selama beberapa hari. Kenapa perempuan itu ngikutin dia? Nah, perempuan itu mengikuti dia karena perempuan itu bilang bahwa Paulus dan Silas itu sanggup untuk melakukan sesuatu. Apa sih sesuatunya? Ternyata perempuan itu tubuhnya dimasuki oleh roh tenung. Roh tenung itu kayak peramal gitulah, ya. Nah, waktu Bapak Paulus melihat itu, Bapak Paulus merasa tergerak hatinya karena perempuan ini udah ngikutin dia berhari-hari. Bapak Paulus cukup tergerak hatinya lalu mengusir roh tadi. Ya, diusir rohnya, roh tenungnya, dan perempuan itu sudah bebas dari roh jahat itu. Dan apa yang terjadi? Karena perempuan ini setiap harinya pekerjaannya meramal, dia itu ada tuan-tuannya. Tuan-tuannya itu selalu mengambil keuntungan dari perempuan ini. Nah, si tuan-tuannya ini marah. Kenapa marah? Karena dia nggak punya penghasilan sejak itu. Akhirnya yang terjadi, Bapak Paulus dan Bapak Silas dibawa ke pengadilan. Kenapa dibawa ke pengadilan? Karena tuan-tuan tadi merasa bahwa mereka kehilangan penghasilan. Dibawa dan dibilang bahwa mereka sudah merusak kedamaian kota. Akhirnya Bapak Paulus dan Bapak Silas dimasukkan ke dalam penjara. Tapi sebelum dimasukkan ke dalam penjara, Bapak Paulus dan Silas ini bajunya dikoyakin dulu. Dikoyakin sama orang-orang karena merasa bahwa mereka menimbulkan keributan. Padahal apa yang dilakukan Bapak Paulus dan Bapak Silas itu tidak salah, ya. Karena mereka kan menyembuhkan ya. Dimasukkan ke dalam penjara, apa yang terjadi di sana? Kakinya dipasung itu bisa dilihat di gambarnya bahwa kakinya itu ditaruh di antara kayu dan kayu. Dia nggak bisa bergerak, ya. Tangannya diikat. Tapi yang luar biasanya di sini, Paulus dan Silas tidak merasa sedih. Kenapa nggak sedih? Karena mereka melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengusir roh jahat. Jadi waktu di dalam penjara, mereka bernyanyi. Nyanyilah mereka. Terus orang-orang di dalam penjara juga ikutan bernyanyi. Apa yang terjadi? Nah, dampak dari Bapak Paulus dan Bapak Silas memuji Tuhan, si penjara itu
menjadi terbuka ya, gempa bumi dan penjara terbuka, akhirnya mereka dilepaskan. Ketika mereka dilepaskan, mereka pergi untuk melanjutkan memberitakan kabar baik, kabar sukacita tentang Tuhan Yesus. Nah, UCC Kids di sini Kak Maya mau kasih pesan moral nih. Apa sih yang harus kita lakukan di tengah-tengah pandemi ini? Walaupun kamu merasa di penjara karena nggak bisa kemana-mana, tetap semangat, tetap lakukan yang baik, tetap jaga kesehatan karena itu penting buat kamu, dan tetap bersukacita karena Tuhan selalu beserta dengan kita walaupun kamu merasa wah saya seperti di penjara, tapi karena ada Tuhan tetaplah bersukacita. Oke? Sampai di sini dulu ceritanya, kita lanjutin lagi nanti ya. Nah gitu Kak Budi cerita tentang Bapak Paulus dan Bapak Silas. Menurut Kak Budi, berarti sekarang harusnya Kak Budi bagaimana? Nah, saya tahu. Berarti saya harus bersukacita. Wow, lihat kita berwarna kembali. Puji Tuhan, kita kembali berwarna ya. Karena Kak Budi bersukacita. Yeay. Hai, hari ini kita akan sama-sama membuat aktivitas ya. Yang kita butuhkan adalah benang. Benangnya nggak harus gini, apa aja boleh. Benang wol, benang apa boleh. Bebas dipilih mau warna yang mana. Terus 1 lembar kertas HVS berwarna, spidol, penggaris, gunting, double tape, dan manik-manik ya. Yang perlu kita lakukan adalah pertama menggunting. Ini sekitar kurang lebih 15 cm lah. 15 cm ya. Setelah digunting, ini bentuknya gimana? Langsung ya. Nah, ini yang udah diguntingnya. Nah, manik-maniknya kita jadiin mata ya, UCC Kids. Nah, jadi mata. Spidolnya buat apa? Kita bikin alis deh tuh. Oke. Lalu ada huruf U terbalik jadi hidung. Nah, ini benangnya buat kita bikin huruf U terbalik bikin. Ini tandanya dia bersedih, betul? Nah, setelah mendengarkan cerita tentang Paulus dan Silas yang tadinya sedih, dia menjadi sukacita. Demikian, silahkan dibuat di rumah ya. Nah, firman Tuhan sudah membekali kita untuk kita tetap bersukacita. Jadi, kita doa bareng-bareng ya dengan penuh sukacita. Yuk, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang luar biasa. Firman Tuhan boleh menguatkan kami semuanya. Ajar kami untuk tetap bersukacita dalam keadaan apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. UCC Kids, sampai di sini dulu ya ibadah hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. God bless you. Ayat hafalan hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sekali lagi, Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.